Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kinta Saka Aji. NIM saya 210-101-201-40211. Saya dari kelas D. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi mengenai 25 Avenue and Union Pacific Respiration 6. Mengantar program efisiensi lingkungan dan transportasi wilayah Chicago atau CREATE dan Departemen Perhubungan Illinois meminta NTP melakukan studi rekayasa nilai di 25 Avenue and Union Pacific Railroad Respiration 6 di Bellwood dan Melrose Park, Illinois. Nilai studi teknik dilakukan sesuai dengan peraturan FHWA dan Illinois DOT dan terdiri dari tahapan berikut. Yang pertama ada pra-workshop, yang kedua pengumpulan dan tinjauan informasi, yang ketiga ada analisis fungsi, yang keempat ada brainstorming kreatif, yang kelima evaluasi ide, yang keenam pengembangan ide-ide, yang ketujuh presentasi rekomendasi, yang kedelapan resolusi atau keputusan implementasi dari setiap rekomendasi. Fase informasi. Berikut adalah peta lokasi dari proyek tersebut. Yang selanjutnya ada deskripsi proyek. Program CREATE. Tujuan program CREATE wilayah Chicago adalah untuk meningkatkan operasi angkutan dan kereta penumpang dan untuk meningkatkan operasi jalan raya di Chicago, wilayah metropolitan sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari pengoperasian kereta api pada masyarakat umum. Program ini mencakup pengembangan 4 angkutan kereta api barang dan penumpang koridor di wilayah metropolitan Chicago dan juga termasuk proyek pemisahan kelas jalan raya rel over atau underpass ke rel dan jalan raya yang terpisah per kelas pada jalur rel yang ada. Lalu lintas angkutan barang dan penumpang di Chicago mengalami kemacetan, kecepatan pengoperasian yang rendah, dan penundaan karena permintaan lalu lintas yang melebihi kapasitas sistem kereta api Chicago. Perkembangan keempat koridor rel termasuk peningkatan struktur rel yang ada, jalur ganda atau jalur rangkap 3 jalur tentu, konstruksi pemisahan rel jalan raya dan jalan layang rel, pemasangan pensinyalan baru atau yang ditingkatkan, dan berbagai tambahan dan peningkatan lainnya. Perbaikan ini akan secara signifikan meningkatkan operasi kereta api barang dan penumpang. Selanjutnya ada pemisahan Great 25 Avenue. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menyediakan pemisahan tanjakan antara jalan raya 25 Avenue dan jalan raya Union Pacific Railroad. Proyek ini disponsori secara lokal oleh desa Melrose Park, Bellwood, dan Maywood. 25 Avenue adalah jalan raya arteri perkotaan 4 jalur yang memiliki ADT 19.000 dan proyeksi ADT 2040 sebesar 20.000. Ini adalah batas kota madya antara 3 badan lokal sponsor proyek. 25 Avenue berada di bawah yurisdiksi Village of Bellwood selama proyek berlangsung. Batas ini adalah rute utara-selatan yang penting secara regional dan menyediakan akses langsung ke Interstate I-290. Kebutuhan perbaikan yang diusulkan adalah untuk menangani operasi dan keselamatan di sepanjang 25 Avenue, keselamatan menyeberang, dan mengurangi penundaan. Selanjutnya ada tanggal dan lokasi studi rekayasa nilai. Studi rekayasa nilai dilakukan mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 1 Februari 2013 di kantor NTP yang berlokasi di One South Walker Drive, Suite 900 dan Chicago, Illinois. Tujuan dan sasaran proyek. Untuk tujuan dan sasaran proyek yang diidentifikasi meliputi mengurangi kemacetan lalu lintas di 25 Avenue, meningkatkan keamanan, meningkatkan operasi lalu lintas, mengakomodasi akses komersial, memperbaiki persimpangan Grand Street. Selanjutnya ada batasan untuk studi VE. Kendala yang
diidentifikasi. Yang pertama, hindari dampak terhadap fasilitas rel yang ada atau yang direncanakan, meminimalkan dampak pada lalu lintas kereta api dan operasi halaman kecuali pada malam akhir pekan. Selanjutnya ada batasan lokasi dan penglihatan, ada susunan acara, akuisisi tanah, akses ke bisnis lokal, koordinasi pemangku kepentingan. Identifikasi potensi risiko untuk cakupan jadwal atau biaya. Tim studi VA dan tim sumber daya mengidentifikasi beberapa risiko untuk pengelolaan pemantauan. Terdapat rencanakan pengulangan tinjauan, ada tenggat pendanaan, gunakan atau hilangkan, ada pendanaan ancaman terhadap pendanaan, ada mempertahankan batasan ruang dinding. Selanjutnya rute jalan memutar dan persetujuan selanjutnya dapat dibangun. Selanjutnya perkiraan biaya dan analisis biaya. Analisis biaya milah-milih komponen konstruksi berdasarkan biaya dan kemudian menerapkan prinsip 80% penghematan biaya dapat berasal dari 20% teratas dari tim biaya, yaitu analisis Pareto. Analisis Pareto dapat ditunjukkan tabel berikut. Selanjutnya ada fase analisis fungsi. Berikut adalah beberapa tabel yang mencakup fase analisis fungsi. Seperti dalam tujuan proyek, terdapat komponen keamanan menggunakan kata kerja meningkatkan, kata benda keamanan, klasifikasi tujuan. Selanjutnya ada operasi, kata kerja mengelola, kata benda lalu lintas, klasifikasi tujuan. Dan seterusnya, seperti ada lingkungan, konstruksi, tujuan desain proyek, dan lain sebagainya. Berikut juga ada fase analisis fungsi. Selanjutnya ada fase ide kreatif. Setelah melakukan analisis fungsi, tim VA membuat daftar ide yang akan memenuhi fungsi dari berbagai komponen proyek. Peluang untuk meningkatkan kinerja dengan biaya yang lebih rendah adalah utama dipertimbangkan dalam menghasilkan ide. Berikut adalah tabel fase kreatif. Terdapat contoh topik lingkungan, ide deskripsinya, mempertimbangkan akses tinjauan untuk Cozy O'Brien dan logam gabungan untuk menilai kebutuhan evaluasi ulang NEPA. Terus ada Rekovi 1, mengembangkan jadwal pengadaan tanah. Ada Rekovi 2, develop rencana untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Dan seterusnya sampai STR 5 atau struktural 5. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Berikut adalah evaluasi ranking dari ide yang terdapat ratingnya yaitu 1-5. Berikut tabelnya. Lalu gagasan dengan peringkat gabungan 5 atau lebih rendah dieliminasi dari pertimbangan lebih lanjut. Ide dengan peringkat gabungan 6 dapat dipilih untuk pengembangan atau mungkin diberhentikan. Ide dengan peringkat gabungan 7 atau lebih dipilih untuk pengembangan. Berikut adalah evaluasi dari rating ide tersebut yang saya kelompokkan sebagai berikut. Terdapat ENV1 yaitu meninjau pertimbangan akses Cozy O'Brien dan logam gabungan untuk menilai kebutuhan evaluasi ulang NAPA. Ada ROV1 mengembangkan jadwal pengadaan tanah, ROV2 mengembangkan rencana untuk mempercepat proses pengadaan tanah, schedule 1 mengembangkan jadwal pengiriman atau tinjauan untuk tim, schedule 2 mengembangkan lebih detail jadwal pekerja mundur dari tanggal mulai konstruksi. Ada schedule 3 mengembangkan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah iterasi dan durasi tinjauan rencana.
Selanjutnya ada STM1, tinjauan desain drainase dan penahan air hujan. STM2, tinjau dan perbarui penahanan stormwater perhitungan. STM3, relokasi fasilitas penahan. STM4, tinjau penggunaan lubang pembatas. STR2, gunakan gelagar plat baja dengan jaring jalan 40 inci, bukan jaring dalam 48 inci. STR3A, relokasi abutmen selatan 10 kaki ke utara dan relokasi dermaga selatan 5 kaki ke utara, menghasilkan struktur 4 span. Lalu gunakan girder plat baja dengan jaring 40 inci. STR3B, gunakan abutmen semi integral sebagai pengganti abutmen rintisan. STR3C, gunakan poros yang diber dari pada tiang panjang untuk menopang unit substruktur. Lalu ada util 1, mengembangkan aplikasi khusus untuk mempercepat relokasi utilitas. Ada STR5 yang terakhir, dapatkan jalur pemeliharaan jembatan sepanjang 15 kaki di sisi barat struktur. Selanjutnya ada fase pengembangan. Berikut ringkasan rekomendasi dari beberapa ide. Yang pertama ada NV1 yang intinya tim VE merekomendasikan yaitu mengkoordinasi tim desain dengan IDOT dan FHWA untuk mengkoordinasi ulang NEPA, persyaratan evaluasi berdasarkan perubahan pada desain tahap 1, terutama relokasi utilitas dan akses logam gabungan jalan di properti Jozi yang baru diakuisisi. Keuntungannya yaitu mengkonfirmasikan kebutuhan dengan prosedur tinjauan lingkungan federal. Kegalaman tidak ada. Lalu ada RW1. Rekomendasinya yaitu tim desain memperbarui jadwal proyek tahap 2 untuk mencerminkan kegiatan dan durasi yang diperlukan menggunakan kebijakan dan prosedur pengadaan tanah IDOT. Untuk keuntungannya secara positif mempengaruhi jadwal penawaran dan konstruksi dan juga identifikasi aktivitas geopolitis. Ada RW2 yang rekomendasinya agen lokal menggunakan staf atau perusahaan bersertifikasi yang telah berhasil mengverifikasi proses pembebasan lahan IDOT pada proyek sebelumnya. Selain itu, agen lokal harus mencari otoritas ambil cepat dari Illinois Legislatif dan Liga Kota Illinois. Keuntungannya, ringkas jadwal pelaksanaan proyek. Lalu ada schedule 1. Rekomendasinya yaitu review tim desain perbarui dan perbaiki jadwal terlampir itu termasuk proses review dan pengiriman dan durasi. Keuntungannya menetapkan komitmen bersama dan menetapkan ekspektasi. Selanjutnya memvalidasi jadwal pengiriman dan tanggal pengiriman. Kekurangan tidak ada. Lalu ada schedule 2. Rekomendasi tindakan. Jadwal baru telah dikembangkan oleh tim VE yang memperhitungkan waktu aktual proses dan kerangka waktu prosedur dari berbagai tugas utama. Tujuannya adalah untuk memberikan tim desain jadwal yang realistis serta untuk menguraikan jalur kritis sehingga sumber daya dapat diterapkan pada aktivitas yang berdampak besar pada penyelesaian proyek untuk konstruksi. Keuntungannya menetapkan tujuan bersama, kekurangan tidak ada. Lalu ada schedule 3 dengan rekomendasi lakukan peninjauan desain lokakarya atau workshop dari staff designer untuk meninjau paket pengiriman sebelum ditransmisi ke IDOT dan review agency. Bangun tim peninjauan desain multidisiplin IDOT untuk meninjau dan mengomentari rencana di satu lokasi pada waktu yang sama untuk mempercepat peninjauan proses. Keuntungannya yaitu menetapkan tujuan bersama dan juga memperkuat pendekatan tim untuk pengiriman proyek. Kekurangannya mungkin tidak mengikuti waktu pemrosesan standar IDOT. Sini ada STM1 berdasarkan tinjauan awal tim VE dan perbedaan yang dirujuk dalam paparan di atas. Tim VE merekomendasikan evaluasi lebih lanjut dari desain drainase dan ini telah dihasilkan evaluasi 3 item drainase tertentu tercantum dalam STM2, STM3, dan STM4. Kekurangannya bisa mengurangi biaya, dapat mengurangi persyaratan penahanan dan dampak yang dihasilkan, dan juga validasi desain yang ada. Kekurangannya tidak ada.
Yang selanjutnya STR2. Rekomendasi tindakan yaitu gunakan gelagar plat baja dengan jaring 40 inci bukan jaring dalam 48 inci. STR3A pindahkan ke selatan abutmen 10 kaki lebih jauh dermaga utara dan selatan 5 kaki lebih jauh ke utara. STR3B gunakan semi integral abutmen untuk struktur ini. STR3C tim desain mempertimbangkan menggunakan poros yang dibor dasar untuk proyek. Tim VI sangat yakin bahwa tiang panjang akan menjadi biaya yang lebih besar ketika mempertimbangkan efek samping dari properti rusak dari bangunan di dekatnya yang kemudian akan memaksa pembangunan poros yang dibor selama konstruksi. Berikutnya ada UTILS 1 yang rekomendasinya tentukan apakah COMET akan menghilangkan aliran listrik selama konstruksi atau pindah sementara garis. Gunakan jembatan hak pemeliharaan untuk selamanya dan cari sementara keperluan. Lalu STR5 yang rekomendasinya yaitu sebidang tanah tambahan kira-kira lebarnya 15 kaki diakuisisi di sisi barat 25 Avenue antara Grand Street dan Union Pacific Railroad. Daerah ini akan menyediakan akses dari selatan untuk mempertahankan yang diusulkan struktur jembatan. Penghematan biaya perkiraan awal yaitu sebesar $1.713.000 Saran desain. Tim VE mengidentifikasi sejumlah ide yang karena keterbatasan waktu, pengembangan rencana konseptual, atau kurangnya data biaya tidak dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai rekomendasi. Berikut adalah saran desain. Schedule 4. Jelajahi pengemasan kontak konstruksi dan pengadaan penawaran. STR1. Menerapkan konsultan per review untuk rencana desain struktur untuk mengurangi total waktu review oleh IDOT untuk pengantin wanita. STR3D. Memperpanjang jembatan untuk menyediakan akses ke gabungan pada itu sanitasi di sepanjang garis tengah 25 Street daripada memindahkan saluran pembuangan. Lalu ada draft 1. Mempertimbangkan penggunaan review Main Street dan akses publik. Ada draft 2. Tinjau jalan memutar yang diusulkan menggunakan North Avenue. ADA 1. Trotoar harus memenuhi persyaratan desain PLR ada. ADA. Penerapan IDOT diharuskan untuk melaporkan hasil rekayasa nilai setiap tahun ke Federal Highway Administration (FHWA) untuk memfasilitasi persyaratan pelaporan. Formulir persetujuan rekomendasi rekayasa nilai disertakan dalam laporan. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.